Hai tim Sambat, kembali lagi dengan Andromeda 2K. Kali ini merupakan video perdana untuk Sambat Podcast. Jadi kalau kalian tahu di deskripsi gue tuh memasang podcast preview buat Formula One, MotoGP dan WWE yang buat PPV kalau orang bilang, atau pay-per-view. Nah, kali ini gue akan membahas preview tentang GP Turki 2020. Iya, benar. F1 kembali ke Turki sejak tahun 2011. Tepatnya udah 9 tahun berarti F1 kembali ke Turki. Sebelumnya gue akan membahas sedikit tentang sirkuit Turki ini. Jadi nama sirkuitnya ini Istanbul Park atau bahasa Indonesia Taman Istanbul. Jadi panjangnya ini 5,338 km. Dan tiap kali balapan di sini Formula One memasang 58 lap. Cukup banyak ya. 58 lap. Pertama kali Formula One datang ke Turki itu tepatnya pada tahun 2005. Zaman-zamannya Fernando Alonso dan Michael Schumacher berarti. Pertama kali yang menang itu Kimi Raikkonen. Kimi pertama kali menang, akan tetapi lap record di GP Turki ini yaitu dipegang oleh Juan Pablo Montoya, yakni 1 menit 24 detik, 770. Oke, tidak berlama-lama lagi, gue akan menjelaskan sedikit tentang sirkuit Istanbul Park. Oke, jadi bisa dilihat ya, tikungannya itu Istanbul Park memiliki 14 tikungan dan 2 zona DRS. Yang pertama di straight, kalau kalian bisa lihat finish line-nya, dan yang kedua itu adalah setelah tikungan ke 11. Jadi ada tikungan serong ke kanan, yaitu tikungan 11. Nah, disitulah DRS zone-nya. Jadi tikungan di Istanbul Park ini rada cukup sulit ya, karena memerlukan sebuah G-force yang besar. Jadi sehingga pembalap kadang-kadang pegal kepalanya. Oke, gue akan mencoba membahas satu persatu tikungannya. Nggak terlalu mendetail, tapi gue akan coba. Yang pertama itu tikungan pertama. Udah pasti tikungan pertama itu adalah poin penting di setiap pembalap, apapun balapannya, untuk merebutkan posisi yang terbaik. Tikungan pertama, kalau kalian ingat itu pas awal balapan terjadi chaos. Ingat banget waktu itu Fisichella dari Renault, dia muter mobilnya, dan itu berdampak domino terhadap pembalap lain. Nah itu. Kemudian tikungan 2 cukup tikungan kencang ya, bisa dibilang. Jadi dia berbentuk U, tapi U-nya tidak terlalu tajam, agak melebar, sehingga itu tikungan yang cepat. Kemudian menuju 3, 4, 5, 6 itu tikungannya sedikit lambat lah. Kemudian lurus menuju tikungan 7. Tikungan 7 ini bisa dibilang tikungan lambat karena berbentuk U-nya itu U agak tajam ya. Kemudian menuju tikungan yang bisa dibilang favorit gua dan paling sulit kalau di game balapan, yaitu tikungan 8. Kenapa? Karena tikungan 8 ini dia itu bentuknya seperti tikungan trapesium. Jadi kalian lihat ya, dari tikungan 7 turun. Nah, dari posisi ini ke arah nomor 8 itu mirip sekali dengan trapesium, dan itu tikungan cepat. Dan kebetulan tahun ini
tahun pertama Formula One tiba lagi di Turki semenjak zamannya mobil DR, sebelum zamannya hybrid, malahan hybrid era. Jadi gue bingung dan kepikiran apakah mobil itu bisa melewati tikungan 8 atau mereka itu malah melebar ke. Bisa ditunggu ini. Kemudian menuju ke tikungan 9 dan 10. Jadi tikungan 9 ini tikungan tajam ya. Jadi belok kiri. Kemudian tikungan 10 itu agak serong ke kanan, itu dibilang tikungan cepat lah. Kemudian dari 10 ke 11 itu merupakan trek lurus. Bener-bener trek lurus, jadi kita kalau di game balap itu lurus saja. Lurus menjelang tikungan ke 11 itu sudah muncul namanya di deteksi DRS, jadi udah standby. Jadi pas melewati tikungan 11 dengan cepat baru DRS-nya kebuka. Ada sesuatu yang unik di tempat DRS nih di tikungan 11 ini, yang lurus ini. Kalau kalian ingat tahun 2010 berarti belum zamannya DRS ya. Dua Red Bull saling baku hantam. Banyak yang sampai sekarang itu bertanya-tanya sebenarnya siapa sih yang salah, entah itu Vettel atau Weber. Tapi kelihatannya dari kedua pembalap ini mereka itu kayak semacam miskom gitu loh. Jadi Vettel udah melewatin dari kiri, pas dia mau balik ke posisi racing line itu dia nggak nyadar kalau Weber masih di pinggir kanannya. Jadi tabrakan tidak bisa terhindarkan. Kemudian setelah trek lurus ini terus dan kemudian berhenti di tikungan 12. Ini tikungan yang bisa dibilang cukup tricky ya, soalnya banyak sekali pembalap yang mengkunci bannya. Jadi bisa dibilang cukup tricky. Kenapa? Karena juga setelah tikungan 11 ini kan di daerah DRS ini kan turunan, jadi pas ngerem harus standby juga. Setelah itu 13 masih pelan. Sebelum tikungan 14 itu ada pintu untuk masuk ke pit lane. Setelah itu tikungan 14 kembali ke track. Nah, jadi sekilas dari layout sirkuit Istanbul cukup menarik sih. Udah lama kan juga nggak nonton F1 di install sirkuit Istanbul ini. Nah, kemudian ini gue akan jelasin tentang sejarahnya Formula One di sirkuit Istanbul ini. Jadi awal-awal sebenarnya sirkuit Istanbul ini juga ada beberapa memori lah yang bisa diinget. Contohnya tahun 2006 itu kita menyaksikan debut seorang calon, waktu itu masih calon, 4 kali juara dunia, yaitu Sebastian Vettel. Vettel debutnya di BMW. Nah ya, tapi uniknya adalah setelah dia 6 detik keluar dari pit stop, dia tuh langsung terkena penalti. Jadinya dia itu dinobatkan sebagai pembalap dengan mendapatkan penalti tercepat dalam sepanjang karirnya. Gak ada tuh pembalap yang 6 detik baru tampil debutnya tuh penalti, nggak, cuma Vettel doang. Memang Vettel ini luar biasa. Kemudian tahun 2006 juga itu merupakan tahun ya bisa dibilang bagus lah buat Felipe Massa. Dia tuh mendapatkan pole position, juga memenangkan race di Istanbul. Dan itu merupakan kemenangan dia yang pertama. Jadi emang luar biasa. Dia itu berarti Massa itu masuk Formula One tahun 2001 atau 2002 gitu ya. Kemudian 4 atau 3 tahun kemudian dia 4 tahun berarti berhasil
memenangkan dan mendapatkan pole position. Yang lebih bagusnya lagi, Felipe Massa itu memenangkan Istanbul 3 tahun berturut-turut. Jadi sirkuit Istanbul ini bisa dibilang merupakan sirkuit yang hoki lah buat si Felipe Massa ini ya. Dan juga berdasarkan statistik, Felipe Massa juga pembalap dengan kemenangan terbanyak di sirkuit Istanbul ini. Sisanya tuh kebanyakan satu-satu seperti Kimi, Jensen, Button, Lewis, dan Vettel. Ya, jadi seperti itulah. Sedikit memori, ingatan, dan dari awal, dari Vettel sama Weber tadi sampai rekor-rekor yang ada di Istanbul. Nah, tahun ini menjelang GP Turki karena kondisi pandemi ya, nggak ada yang nyangka kalau Turki akan dipakai sebagai host Formula One lagi. Nggak ada penyangka, gue sendiri aja nggak nyangka. Jadi suatu kesenangan tersendiri. Jadi GP Turki kembali. Kemudian sekarang gue akan membahas tentang Formula One musim 2020 ini. Jadi tahun 2020 ini akan tersisa 4 balapan lagi, yaitu GP Turki, GP Bahrain, GP Sakhir di Bahrain juga, dan GP Abu Dhabi. Mungkin kalian sudah menentukan lah, udah pasti tahun ini juara dunia Lewis Hamilton. Soalnya udah kelihatan jaraknya aja, poin Lewis Hamilton ke rivalnya paling dekat yaitu Valtteri Bottas itu saja sudah 85 poin. Jadi misalnya jika Bottas menang pada GP Turki dan Lewis Hamilton di posisi di 2, ya dia nggak masalah. Kemungkinan besar dia bakal dapat juara dunia. Tapi andaikan saja nih amit-amit sih Hamilton DNF gitu, Bottas berhasil menang, nah kemungkinan masih sedikit kebuka lah. Tapi itu amit-amit ya. Jadi ya orang-orang juga mikir ya, udahlah pasti 7 kali juara dunia. Ya tapi kan kita nggak ada yang tahu. Karena balapan juga belum dimulai, dan juga pakai mobil 2020 di GP Istanbul. Walaupun Hamilton pernah balapan dan menang di sana kan, juga pasti feelingnya beda. Feeling mobil yang dulu sama yang sekarang itu pasti beda. Nah itu kan untuk Hamilton, tapi untuk Bottas yang notabene bisa dibilang ini merupakan sirkuit baru buat dia. Ya dia belum pernah balapan di sini, atau mungkin pernah ya dulu pas di Formula 3, Formula 2 kayaknya belum deh dia. Jadi dia itu satu-satunya harapan terakhir suara rakyat. Cuman Bottas doang yang bisa berhentiin si Hamilton. Kalau si Max gara-gara waktu GP Imola dia ban belakangnya pecah, udah pasti nggak mungkin. Jadi satu-satu harapannya ya si Bottas doang, rekan satu timnya doang. Dari segi tim mereka udah juara 7 kali kan. Tapi untuk masalah driver udah pasti Bottas cuma satu-satunya orang yang bisa berhenti Lewis Hamilton, itu pun kalau dia bisa di GP Turki, tapi siapa yang tahu kan. Nah itu untuk poin championshipnya driver. Tapi untuk yang tim, walaupun sudah dinobatkan Mercedes sebagai juara konstruksi tim tahun 2020, ada sedikit pertandingan yang seru lah bisa dibilang. Di posisi ketiga, keempat, kelima yaitu Renault, McLaren, dan Racing Point. Poinnya itu tipis banget.
nih Renault di posisi ketiga itu memimpin 135 poin. McLaren dan Racing Point itu menaruh posisi poin 134. Cuman beda satu dari Renault, McLaren dan Racing Point. Udah pasti ini bakal jadi pertandingan yang seru sih, balapan yang seru buat ketiga tim ini. Dan gue pengen tahu aja nih di GP terakhir Abu Dhabi siapa yang akan berada di posisi ketiga, batu Renault, McLaren atau Racing Point. Bahkan kalau bisa ya Ferrari, kenapa enggak ya, nggak Binotto. Siapa tahu kan. Oke, jadi balik lagi ke masalah juara dunia buat pembalap. Apakah kemungkinan Lewis Hamilton jadi 7 kali juara dunia? Iya, kemungkinannya besar. Kalau dibandingin sih 1:5, Bottas 1, Hamilton 5, jadi kemungkinannya enggak dong, ya bener nih ya, jadi kemungkinan besar buat Lewis Hamilton menjadi juara dunia di Istanbul, kecuali Bottas bisa ngalangin. Dan bahkan Max mungkin Red Bull bisa ngalangin. Memang tahun ini Mercedes ini nggak ada obatnya, mobil kencangnya setengah mati. Katanya sih ada yang bilang mereka itu curang gara-gara pakai sistem DAS. Kalau kalian tahu sistem DAS itu yang pas saat trek lurus, setirnya mobil Mercedes itu ditarik dan ban depan mereka itu akan merapat sedikit ke mobil sehingga membuat mobil itu semakin kencang. Cuman FIA juga tahun ini melegalkan lah, dibilang begitu, melegalkan DAS itu, jadi ya mau gimana lagi kan. Tapi untungnya tahun depan mereka buat ilegal. Ya kasihan juga sih jatuhnya ya. Mercedes sudah capek-capek buat, entah ilegal atau boleh tapi ada syarat atau gimana gitu. Soalnya kalau pembalap lain atau tim-tim lain ngebuat DAS itu waktunya tuh nggak bisa sampai musim depan, udah jadi nggak bisa. Mercedes saja butuh waktu 2 tahun, gimana tim lain coba. Jadi ya beginilah harapan terakhir suara rakyat, Bottas apakah dia bisa menghalangi Lewis Hamilton? Kasih 1 balapan aja buat ngalangin. Mungkin Bahrain bisa menang, siapa tahu. Jadi kita lihat saja hasil GP Turki hari Minggu nanti. Oke, jadi sekian dari Sunbat Podcast buat hari ini. Terima kasih udah ada bagi yang udah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan lupa enjoy. Sampai ketemu lagi di Sambat Podcast berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.